Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktaviani dengan NPM 222154071 dari kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu materi atau salah satu proses penting dalam kehidupan makhluk hidup, yaitu apa? Yaitu metabolisme. Nah, melalui video kali ini kita akan bersama-sama memahami bagaimana tubuh menghasilkan dan menggunakan energi untuk menjalankan berbagai fungsi kehidupan. Nah, tanpa berlama-lama, untuk itu mari kita belajar bersama-sama. Apakah kamu pernah merasa sangat lelah setelah berolahraga? Namun menariknya, tubuh kita dapat pulih dengan cepat, bahkan tetap berfungsi saat kita sedang tidur. Kok bisa ya hal itu terjadi? Nah, jawabannya ada pada proses penting dalam tubuh yang disebut dengan metabolisme. Jadi, apa ya metabolisme itu? Nah, metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabol yang artinya berubah atau perubahan. Jadi, metabolisme yaitu seluruh proses kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup untuk mengubah zat tertentu menjadi energi. Selanjutnya itu terdapat dua jenis metabolisme, yaitu katabolisme dan juga anabolisme. Nah, kedua proses tersebut melibatkan peran enzim untuk mempercepat terjadinya reaksi. Nah, yang pertama itu ada katabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Nah, atau lebih singkatnya, dari molekul besar menuju ke molekul yang lebih kecil. Contoh dari proses katabolisme ini yaitu respirasi sel. Nah, respirasi sel itu terbagi menjadi dua. Ada respirasi aerob, yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Dan yang kedua ada respirasi anaerob, di mana respirasi ini tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan suatu energi. Nah, selanjutnya di sini terdapat gambar dari respirasi aerob, di mana respirasi aerob ini terdapat di dalam mitokondria. Nah, persamaan dari reaksi ini yaitu C6H12O6 ditambah 6CO2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah ATP. Proses respirasi aerob ini mengubah energi kimia yang terkandung dalam sari makanan atau glukosa menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Terdapat 4 tahapan respirasi aerob, yaitu yang pertama ada glikolisis. Nah, glikolisis ini mengubah senyawa glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Nah, persamaan reaksinya yaitu glukosa ditambah 2 ADP ditambah 2 NAD menghasilkan 2 asam pirufat ditambah 2 ATP ditambah 2 NADH. Selanjutnya itu ada tahap dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini pada sel prokaryotik ini ditemukan pada sitosol, sedangkan sel eukaryotik ditemukan pada mitokondria. Nah, persamaan reaksinya itu asam pirufat ditambah koenzim A menghasilkan asetil koenzim A ditambah CO2. Lalu tahap ketiga itu ada siklus Krebs. Nah, pada siklus Krebs ini juga sama. Di sel prokaryotik ini ditemukan pada sitosol, sedangkan sel eukaryotik ini ditemukan pada mitokondria. Nah, hasil akhir dari siklus Krebs ini yaitu 4CO2 ditambah 2 ATP ditambah 6 NADH ditambah 2 FADH2. Tahap terakhir yaitu transport elektron, di mana transport elektron itu merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen atau H+. Nah, fungsi transport elektron ini mengoksidasi NADH dan FADH2 menjadi ATP. Hasil reaksi dari proses sebelumnya akan dikonversi menjadi ATP. Nah, selanjutnya hasil akhir dari proses respirasi aerob itu adalah C6H12O6 ditambah 6CO2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O plus energi atau ATP, artinya menghasilkan 6 molekul karbon dioksida, 6 molekul air, dan juga energi dalam bentuk ATP sekitar 36 sampai 38 ATP. Lalu selanjutnya itu ada respirasi anaerob, di mana respirasi anaerob ini merupakan proses penguraian karbohidrat menjadi senyawa lain tanpa bantuan oksigen. Respirasi anaerob ini terbagi menjadi dua, ada fermentasi asam laktat dan juga fermentasi alkohol. Nah, pada fermentasi asam laktat ini terjadi pada sel-sel otot dan juga bakteri Lactobacillus sp.
Sedangkan pada fermentasi alkohol ini terjadi pada ragi atau bakteri Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, jenis dari metabolisme yang kedua ini ada anabolisme, di mana anabolisme ini merupakan reaksi pembentukan atau sintesis zat-zat sederhana menjadi zat-zat kompleks, atau lebih singkatnya dari molekul kecil menuju molekul yang lebih besar. Contoh proses anabolisme ini terjadi pada proses fotosintesis dan juga kemosintesis, di mana pada fotosintesis ini merupakan proses perubahan zat-zat organik yaitu H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik berupa karbohidrat dengan bantuan cahaya. Proses fotosintesis ini berlangsung dalam dua tahapan. Yang pertama itu reaksi terang, di mana reaksi terang ini berlangsung di dalam membran tilakoid. Pada reaksi ini terjadi jika ada cahaya. Nah, reaksi ini juga menghasilkan ATP dan NADPH. Lalu yang kedua itu ada reaksi gelap, di mana reaksi gelap ini biasa dikenal juga dengan siklus Calvin, terjadi di dalam stroma. Lalu yang kedua itu ada kemosintesis, di mana kemosintesis ini merupakan proses penyusunan bahan organik atau karbohidrat dari H2O dan CO2 menggunakan energi kimia. Nah, kemosintesis ini terjadi pada berbagai kelompok bakteri. Contohnya itu terjadi pada bakteri nitrifikasi dan juga bakteri belerang. Nah, gambar di sebelah kanan itu merupakan proses terjadinya kemosintesis. Jadi kesimpulan materi pada kali ini yaitu metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk menghasilkan dan menggunakan energi. Metabolisme terbagi menjadi dua jenis yaitu katabolisme dan juga anabolisme. Nah, katabolisme ini menghasilkan energi, sedangkan anabolisme ini menggunakan energi. Akan tetapi keduanya ini saling berkaitan dan juga terjadi secara terus-menerus di dalam tubuh kita. Mungkin sekian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.